Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Arianto. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek saya dari Markul Database System, yaitu sistem kasir coffee shop. Di sini kita mulai dulu dari studi kasusnya dulu. Dari awal studi kasusnya, kebutuhan sistem di coffee shop, modern untuk efisiensi operasional, dan masalah utamanya pencatatan penjualan manual, kesulitan mengelola stok bahan baku, tidak adanya analisa penjualan. Terus dari tujuannya sendiri merancang dan membangun database ternormalisasi untuk solusi kasir dan inventaris. Oke, kita mulai dulu dari IRD-nya. Ada entitas utamanya, itu ada menu, bahan baku, transaksi, staff, dan resep. Di menu sendiri ada produk yang dijual, bahan bakunya juga inventaris stoknya ada, transaksinya record penjualan, staffnya karyawan kasir, resepnya adalah komposisi menunya. Terus dari hubungan antar entitas, uh, one to many, staff dan transaksi, many to many, menu bahan baku atau via resep, one to many, transaksi atau detail transaksi. Untuk skema tabelnya, normalisasi bentuk 3NF. Struktur tabel telah memenuhi 3NF untuk efisiensi data dan mencegah redundasi. Terus ada tabel menu, itu isinya ada ID menu, nama menu, harga, dan kategori. Terus juga ada tabel bahan baku, itu ada ID dari bahan bakunya sendiri, nama bahannya, stok, unit, dan harga belinya. Terus juga ada lagi tabel transaksi, ada ID transaksinya, tanggal, ID staff, total bayar. Ada juga tabel staff, ada ID staffnya, nama staff, role, dan password. Selanjutnya query join, detail lengkap transaksinya. Tujuan dari query-nya itu menjawab pertanyaan bisnis ya, siapa membeli apa dan kapan. Terus juga implementasinya menggabungkan tabel transaksi, detail transaksi, menu, dan staff. Seperti kita lihat bawah tuh ada contoh untuk pengambilan datanya. Juga selanjutnya query ground by analisis menu terlaris. Tujuan query itu mengetahui produk mana yang paling diminati pelanggan, manfaat bisnisnya, optimasi stok, dan strategi marketing. Selanjutnya di bawahnya juga ada detail cara pengambilan datanya, dan contohnya ada di sebelahnya. Selanjutnya query subquery, transaksi bernilai tinggi. Tujuan query ini mengidentifikasi penjualan yang nilainya di atas rata-rata. Kalau dalam aplikasi itu analisis pola pembelian customer premium. Di bawahnya ada cara pengambilan datanya dan contohnya ada. Selanjutnya manajemen user atau hak akses. Itu dari perannya aja, dari admin itu bisa menambahkan, juga mendelete, memilih, select, dan create user. Dari staff sendiri, dari penginputan dia terbatas, dan delete dia nggak bisa ngedelete. Selectnya dia tergantung operasional, pemilihan menu seperti biasa. Terus dari create usernya dia nggak bisa. Dari auditory sendiri, kalau untuk penambahan dia nggak bisa, untuk delete dia nggak bisa, untuk selectnya dia hanya membaca, terus juga untuk create usernya dia nggak bisa.
Untuk demonstrasi keamanannya tuh tadi saya uji coba untuk user kasir tidak bisa memiliki privilege untuk menjalankan perintah drop table. Seperti contoh di bawah tuh ada ini ya, apa denied-nya, drop command denied to user. Staff kasir, localhost, portable, table. Untuk pencapaian proyek ini sih saya rasa sudah 100% database ternormalisasi, semua data terpenuhi standar 3NF, terus juga levelnya tuh udah level usernya ada 3, admin, staff, dan auditor. Auditor juga memiliki hak akses yang berbeda. Terus juga ada 15 query fungsional, join, group by, subquery, dan analisis bisnis. Oke, untuk tantangan sendiri dan pembelajaran, tantangan itu normalisasi data yang kompleks, optimasi query yang untuk performanya, implementasi keamanan multi level. Untuk pembelajaran saya sendiri itu pentingnya perencanaan ERD yang matang, keseimbangan antara keamanan dan usability, query optimization untuk sistem real time. Untuk kesimpulannya, database sistem kasir coffee shop berhasil dirancang dengan struktur ternormalisasi yang efisien dan sistem keamanan yang robust. Yang pertama ini ada solusi terintegrasi itu mengatasi masalah datang manual. Terus yang kedua, analisis bisnis, query mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah keamanan terjamin, sistem hak akses berlapis. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.